Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat kalian yang sedang nonton podcast ini. Kembali lagi di Observasi, obrolan seputar kampus Vokasi. Kembali lagi bersama saya, Aquila Fadia Azora. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang deh. Bapak jauh dari Jawa Timur. Oh iya, tapi sebelumnya aku, Aquila, mau ngucapin dulu di sukses kali ini buat Polbangtan gue. Sukses terus. Nah, hari ini gak tahu nih, Kila ini sekarang lagi mau wawancara atau sedang mau di ACC nih. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, jauh-jauh dari BPPP Ketindan. Dan ada Bapak Dokter Juniawan SPMSI. Apa kabar Pak? Piye kabare Pak? Piye kabar ya Pak? Kabar tiba. Api. Ya, mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu untuk teman-teman observasi Pak. Terima kasih Mbak Kila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. saudara-saudara sekalian. Nama saya Juniawan. Saya lahir di Lombok, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tapi sekarang bermukim di Jawa, di Malang persisnya. Karena saya berdinas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Saya sehari-hari adalah widyaswara di bidang proteksi tanaman. Spesialisasi saya adalah pestisida nabati. Namun selain itu saya mendapat tugas tambahan sebagai asesor budidaya kedelai, asesor produksi benih, dan asesor pertanian organik. Itu yang menuntun hari ini saya berada di Polbangtan gua. Iya. Itu demikian perkenalan dari saya. Iya Pak. Ternyata lahir di Lombok ya Pak. Saya asli Lombok. Asli Lombok. Ya. Oh ya Pak, jauh-jauh datang ke sini untuk kegiatan asesmen kompetensi pelaksanaan produksi benih. Bapak jadi asesor tuh sendiri atau punya tim? Asesor itu dalam bentuk tim, kerja tim. Kerja tim. Seperti yang hari ini kami ada 6 orang. Oh, 6 orang ya Pak. 6 orang asesor produksi benih. Itu dari berbagai penjuru, Dari berbagai instansi ya Pak. Instansi ada yang dari Direktur Jenderal Horti, kemudian ada juga dari sini, dari Sulawesi Selatan sendiri. Iya. Ada 2 orang, kemudian ada juga dari Gorontalo. Kemudian selain itu ada juga dari dari Polbangtan Yoman. Iya. Itu ada 6 orang. 6 orang asesor ya. Kalau Bapak sendiri udah berapa kali masih sih Pak? Saya jadi asesor sejak 2015. 2015 ya Pak? 2015. Jadi kalau berapa kali itu sudah berkali-kali. Berkali ya? Saya enggak ingat berapa kalinya ya, tapi cukup sering. Cukup sering. Ya, jadi udah cukup sering Pak. Jadi pengalaman jadi asesor tuh apa yang Bapak dapatkan dari selama mengasisti? Ya, jadi image orang terhadap asesor itu dulu kan orangnya serem ya. Serem. Menakutkan, kemudian membantai, pada siksa, sehingga banyak orang-orang zaman dulu itu kalau mau menghadap seorang asesor itu kadang-kadang sudah panas dingin dia. Iya, takut. Ya, takut dia, bahkan kemudian bisa terkencing-kencing gitu ya. Nah, tapi asesor hari ini asesor itu adalah seorang sosok yang ramah. Ya, karena asesor tidak boleh dia menampilkan dirinya sebagai orang yang menakutkan, ya. Karena asesor itu sejatinya adalah hanya memfasilitasi asesi untuk menunjukkan kemampuan dia. Misalnya hari ini kita asesor di bidang produksi benih. Jadi kami ingin melihat anak-anak mahasiswa yang menjadi asesor kami ini benar enggak dia mampu menjadi produsen benih. Nah, untuk membuat mereka mampu mengungkapkan pikirannya, ingatannya, pengalamannya, itu kan harus dengan kondisi yang menyenangkan.
Nah karena menyenangkan berarti asesornya juga jangan wajah serem dong kan. Harus dia orang yang familiar, omongnya enak, menciptakan kondisi suasana yang membuat asistennya menjadi nyaman. Karena dengan nyaman lah dia bisa mengingat apa yang sudah dia kerjakan. Dia bisa mengingat apa yang bisa dia kerjakan. Itu tugasnya asesor. Jadi bukan jangan sampai hari ini masih bayangin asesor itu serem, kejam gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi asesor itu haruslah orang yang beramah, empati, komunikatif. Dari sebelumnya pas dikasih informasi bahwa akan wawancara orang asesor, saya kaget Pak. Takutnya karena image orang asesor kan gitu Pak. Ternyata ramah ya. Ya itu saya ingin membalikkan asumsi gitu ya. Orang dulu begitu. Seorang mau ketemu asesor tuh panas dingin. Ya. Dan bolak-balik WC sekarang yang penyuluh pertanian sudah senior itu kalau ketemu asesor tutup aja Pak. Jadi itu harus hilangkan asumsi itu ya Pak. Bahwa asesor itu seorang yang ramah, seorang yang mampu memberi motivasi, mampu menggali potensi, kemudian memberi arah kepada asesinya, memberi harapan untuk apa dia punya sertifikat masa produksi benih. Kalau dengan begitu, dengan kita memberikan arahan ke depan akan seperti apa, bagaimana nasib apa yang akan dikerjakan oleh seorang asesor produksi benih, maka dia punya harapan. Dengan adanya harapan dia berarti akan berpikir, oh ya saya besok harusnya menjadi seorang produsen benih yang sesuai dengan yang sebenarnya ya seharusnya. Itu kira-kira. Karena kalau mukanya serem blank ya Pak. Iya, malah hilang kan. Kalau kita takut tegang malah hilang pikiran kita kan. Yang mau kita ingat-ingat, mau kita pikirin malah hilang. Itu susah untuk membangkitkan lagi rasa percaya diri. Ya, rasa percaya diri itu kan muncul dari kemampuan kapasitas dirinya. Nah ini kegiatan pembukaannya ya Pak. Ya, jadi ini asesor, ini Pak Direktur ya. Ya beliau itu Pak Denny, namanya dari Gorontalo ya. Oh ini terus saya yang tadi ini produser benih untuk menyiapkan media. Sedangkan dia semua ya. Itu ini betul-betulnya bagus. Karena asesornya ramah jadi nggak tegang gitu ya. Biasa, jadi ngobrolnya enak aja, nanya ya atau diskusi ramah itu, jadi keluar mereka punya pikiran kemudian rencana-rencananya apa ke depan ya, sebagai seorang tamatan diplomatika itu apa yang mau dikerjakan. Pak Denny, kemudian Bu Murniati dari LSP. Iya di penyuluhan Pak. Oke itu. Jadi seperti itu. Senyum banget ya Bu. Iya senyum. Rata-rata kalau diperhatikan wajah misalnya wajah saya misalnya tidak wajah seram. Ya tegang, seram itu tidak mungkin. Kayak ini kan antusias kan. Ya antusias itu berarti nyambung kan apa yang dibicarakan oleh asesor dengan ases gitu. Kira-kira begitu ya. Oh iya Pak, subjek apa saja sih kompetensi yang diuji di Polbang Tangguh? Asesinya yang ini. Iya Pak, yang sekarang. Sekarang ini hanya produksi benih. Oh produksi benih ya. Agrikultura, jadi tadi kita memilih benih cabai. Oh benih cabai. Ya itu prosesnya dari awal, mulai dari seleksi ya, kemudian menyiapkan media untuk pembenihan, kemudian penanaman, kemudian itu sampai dengan penanaman di lahan. Menyiapkan bedengan, kemudian penanaman di lahan itu termasuk ini tadi. Ini penyelesaian benih ya pemurnian ini ya, jadi mendapatkan benih. Jadi dari biji yang buahnya yang terpilih, kita memilih biji yang sehat ya, sesuai dengan syarat-syarat ya, jadi tidak boleh ada bekas serangan hama, kemudian itu juga dia sampai kosong ya, gopong. Dia harus bernas. Nah kegiatan asesmen di Polbang Tanin Goa ini Pak berapa lama Pak?
sudah berjalan Ini dari kemarin hari Selasa ya, ya, sampai dengan Jumat. Selasa sampai Jumat. Ya. Besok ya. Efektifnya Rabu sampai Jumat. Oh, iya, sampai Jumat. Teknik apa saja yang diujikan ke mahasiswa Bangtan Guanya? Yang tadi mulai dari persiapan awal, Iya. mulai dari penyiapan benih, Penyiapan. kemudian seleksi benihnya, kemudian rogging ya untuk mendapatkan indukan yang terseleksi dengan bagus ya. Kemudian sudah itu baru penyiapan lahan penanaman ya, baru kemudian sampai penanaman. Makanya diuji. Kita ujikan tadi kemampuan adik-adik. Tapi yang secara umum kami lihat adik-adik sudah siap. Jadi mereka sudah penyambung apa yang kami inginkan dengan apa yang mereka bisa sampaikan ke kami. Jadi lokasinya tuh di lahan sama di ruangan ya Pak. Di ruangan dulu baru ke lahan. Ya, jadi hari Rabu kemarin kita di ruangan itu untuk seleksi benih kan cukup, tidak harus di lahan terbuka kan. Iya. Ya, seperti tadi membuka bibit, buah Membuka benih. ya, kemudian melihat mana yang bisa jadi benih, mana yang tidak bisa. Jadi cukup di ruangan, sehingga kalau di dalam ruangan dengan tidak adanya terik matahari mereka bisa bertahan lebih lama. Ini kegiatannya Pak. Ya, seperti itu kelihatannya. Jadi kemarin kan kita juga tes ya, jadi ada tes tertulis, ada tes lisan. Jadi kita sudah menyiapkan, kami punya bank soal. Sudah ada. Ya, sudah ada bank soal yang tinggal kita pilih mana yang akan kita sampaikan di setiap kegiatan. Itu kita kemarin awalnya tes tulis, kemudian karena tes tulis itu tidak boleh dapat nilai di bawah 100. Iya, jadi dari seluruh soal 40 soal itu harus 100 nilainya. Jadi untuk bisa disebut kompeten itu tidak bisa 99 atau 95 ya. Harus 100, sehingga perlu ada remedi kan. Kemarin alhamdulillah itu mereka ada yang paling rendah 97 sampai 99, kemudian ada yang banyak yang 40 itu jumlah soal, jadi dapat 100 ya. Itu jadi tidak bertele-tele ya, tidak makan waktu lama. Mereka setelah tahu apa yang dimaksud oleh soal itu, mereka bisa menjawab lagi dan benar. Kalau selama kan ini kan kita udah dapat sertifikat tuh Pak. Jadi kalau dapat sertifikat tuh apa untungnya sih buat di proses di ACC ini Pak? Jadi begini ya, ke depan tantangan pekerjaan ke depan mereka harus punya sertifikat. Iya. Penghasilan yang diperoleh oleh tenaga kerja yang punya sertifikat itu beda dengan yang tidak punya sertifikat. Jadi meskipun dia skillnya tinggi, kalau dia tidak punya sertifikat itu jatuh. Upahnya jatuh, jauh sangat rendah. Ya contohnya misalnya tukang las ya. Sekarang segenap tukang las ya. Itu antara tukang las yang sertifikat itu jauh lebih tinggi gajinya daripada tukang las yang tidak bersertifikat. Ya, meskipun dia juga mahir, tapi kalau tidak punya sertifikat dia tidak bisa masuk ke pasar kerja. Banting ya. Ada dia mungkin tahu misalnya kasus di Sulawesi Tenggara, di mana banyak ada perusahaan multinasional ya, dalam hal ini punya orang yang pemenang tender perusahaan Cina ya. Banyak orang mengatakan kenapa tenaga kerjanya semua dari Cina gitu. Ya, sebetulnya bukan dari Cinanya, tapi dia bersertifikat. Karena itu perusahaan multinasional yang lelang secara internasional, karena dia mengikuti kaidah lelang internasional. Jadi siapa yang bisa masuk bekerja di sini adalah orang-orang yang punya sertifikat. Nah itu yang kita kalah star ya dibanding negara luar ya. Kita tidak pungkiri bahwa orang Indonesia itu banyak yang hebat-hebat, pintar-pintar. Tapi ketika dia bertanding di forum internasional tanpa sertifikat tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi nanti bahkan yang kalian nanti kalau udah tamat itu orang bukan melihat ijazahnya tapi lihat sertifikatnya Pak. Ya, jadi sertifikat ini akan sangat berperan dalam rangka nanti mencari pekerjaan. Ya, nggak usah minder karena tamatan diploma 3. Ya, tapi dengan sertifikat itu nanti akan mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi daripada yang di 4 sekalipun. Gitu ya. Itu jadi pentingnya memiliki sertifikat di zaman sekarang. Ya, gitu.
Iya, jadi untuk teman-teman jadi memang di kuliah di Polbank tadi memang luar biasa. Kita sudah bisa langsung ujian tuh. Apalagi ujiannya gratis ya, Pak. Iya. Iya, kalau di luar tuh biasanya kalau ujian sertifikat kayak gini bayar nggak sih? Mahal ya, sertifikat itu minimal 5 juta. 5 juta ya, Pak? Iya, minimal. Itu bayarnya toh, itu belum biaya tambahan misalnya. Nanti kan harus nyewa tempat, harus ke sana kemari ya, itu mahal. Mahal ya, Pak. Mahal itu mendapatkan sertifikat kan, itu mumpung ini gratis. Gratis sih, Ya, boleh, Pak. manfaatkan kesempatan yang ada. Bukan emas ya, Pak. Iya. Sembarangan masih. Saya ada kemarin di Pasuruan itu mendapat sertifikat fasilitator tanaman organik. Jadi dia itu kemudian direkrut oleh perusahaan eksportir produk pertanian organik. Jadi misalnya kalian nanti punya produk organik, kawasannya sudah sertifikat organik, tapi kalau orang yang melaksanakannya belum organik itu dianggap belum sempurna, sehingga tidak dianggap bernilai organik. Jadi yang pekerja itu harus punya sertifikat. Jadi benar-benar sertifikat ini berperan sekali di lapangan kerja ya, Pak. Betul, diperlukan dan sangat tinggi nilainya. Ya. Jadi karena saya nanti ini 2 tahun ke depan Pak, insya Allah kalau panjang umur Pak, Ya, pasti akan ikut kegiatan ACC ini juga. Jadi saya sebagai mahasiswa yang akan melakukan ACC, apa sih yang harus saya persiapkan, Pak? Karena sertifikasi ini kan sesungguhnya justifikasi pengakuan ya terhadap keterampilan kalian gitu. Jadi tidak ada yang perlu persiapan khusus, karena itu kan sudah kalian pelajari. Ya, jadi yang penting kalian tuh serius di pelajaran itu. Misalnya produksi benih kan mulai dari awal kalian harus bisa memilih induk tanaman yang bisa menjadi benih, sumber benih seperti apa, kan ada syarat-syaratnya kan. Kemudian apakah syarat umurnya, syarat fisiknya, itu kan ada di pelajaran budidaya kan ada itu. Nah dari situ itu nanti tinggal ditunjukkan ketika sertifikasi. Ya, jadi tidak ada persiapan khusus. Tidak ada persiapan khusus. Itu adalah hanya untuk menunjukkan bahwa kalian tuh mampu di bidang itu. Gimana menunjukkan mampu? Ya, secara teoritis kalian sudah belajar. Kemudian karena di ini diploma, kalian selain belajar konsep, belajar teori, kalian juga praktek. Ya. Nah kalau sudah itu kan klop, itu lengkap. Ya, teori dikuasai, prakteknya dikuasai. Udah selesai gitu. Jadi tidak ada yang harus disiapkan. Yang penting kalian belajar saja. Ketika mengambil mata kuliah itu kalian harus betul-betul menguasai itu. Jadi balik lagi ke mahasiswanya ya, Pak. Jadi untuk teman-teman observasi, kuliah di Polbank itu memang luar biasa. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Terus kita bisa dapat sertifikat, dapat nilai plus karena ini dari Kemenpan. Jadi buat teman-teman semangat. Buat kakak-kakak lagi ujian kan kemarin, besok di terakhir ya, semangat untuk kakak-kakak yang ujian. Ya Pak, mungkin pesan-pesan untuk kakak yang besok terakhir ujian Pak, sebagai penutup apa nih? Ya baik, pesan saya ya, karena kebetulan saya juga alumni APP Malang ya, jadi kalian adalah junior saya ya. Saya berharap kalian harus bisa lebih baik dari senior ya. Seniornya sudah rating saya udah banyak yang pensiun ya. Jadi kalian harus menjadi junior yang membanggakan kami pada senior ya. Jadi kata kuncinya adalah kalian harus berpikir dan bekerja dengan baik, totalitas. Ya, sebagai mahasiswa totalitas, sebagai pekerja totalitas, itu kuncinya ya. Bekerja secara total itu akan menjamin kesuksesan kita. Jadi jangan setengah-setengah pokoknya ya. Dan apapun yang ditekuni secara totalitas itu insya Allah dia akan mendatangkan manfaat dari segi finansial, juga manfaat dari kepuasan ya. Dari secara finansial kita dapat materi atau upaya yang cukup. Kemudian secara fisiologis kita puas karena kita sudah mampu melaksanakannya secara matang, secara baik, sempurna. Jadi untuk kakak-kakak yang sedang melakukan ujian sertifikat ini semangat, dan untuk teman-teman yang
nantinya akan melakukan ujian ini. Untuk teman-teman mahasiswa Polbangtan gue, jangan sia-siakan kesempatan emas berkuliah di Polbangtan. Kuliah gratis, makan gratis, dan segala galanya gratis. Kita bisa melakukan ujian sertifikat secara gratis loh teman-teman, karena kalau di luar tuh bayar ternyata 5 juta lagi. Jadi ya cukup sekian perbincangan kita. Semoga teman-teman termotivasi dan tetap terus semangat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, di konten selanjutnya. Saya Fia Bali Azara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.